selamat siang Bu Sri. Gimana kabarnya? Selamat siang, Bu Wati. Saya kabar baik. Bu Wati, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Kemarin Bu Sri cari saya. Kenapa ya Bu? Iya, iya, Bu. Eh, Pengen ngobrol sama Bu Wati. Kayaknya saya kemarin cari, tapi Bu Wati nggak ada apa waktu, kayaknya lagi sibuk. Untung hari Iya, ini saya diinin, ya kemarin ditemuin. saya ngajar penuh Bu, Oh iya 10 ya. jam. Gimana Bu? Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya, Bu. Eh, saya mau curhat juga nih sama Bu Wati. Mungkin bisa kita temukan bersama nih solusi untuk saya, masalah saya, kendala saya. Oke, oke. Jadi tujuan diskusi kita hari ini apa nih Bu? Biar terarah gitu, biar nggak kemana-mana gitu. Jadi mulanya ceritanya seperti ini, Bu. Saya kan pindahan sekolah, Bu. Baru 4 bulan di sekolah saya yang baru. Selama ini hampir 13 tahun. Saya di sekolah swasta, sekolahnya Mabesat. Jadi karena memang sekolah saya itu eh, di dalam komplek Kopassus gitu ya, cenderung tertib dan anak-anak itu juga eh, berpakaian rapi, sepatunya juga sama gitu ininya, kaos kakinya, tali pinggangnya, dan rambut juga kita ada batasnya seperti ini gitu, yang idealnya untuk anak sekolah. Nah, saya pindah ke sekolah saya ini, sekolah negeri, kebetulan itu rombelnya ada 27 rombel, banyak, hampir 1.000 orang, Banyak. ya, Mhm. 980-an itu ya. Jadinya eh, saya lihat kok bertolak belakang gitu dengan yang saya sebelumnya. Mungkin ini ya kayak shock lah, saya juga apa yang saya lihat itu sepatu ada aja masih yang warna-warni, bahkan ada yang warna merah gitu, warna merah datang ke sekolah. Ada yang sampai celananya itu sobek-sobek di lututnya seperti itu, celana birunya. Nah, rambut sampai saya lihat itu ada rambut masih ada yang jalur-jalur gitu, jalur-jalur kutunya gitu. Saya pertama-tama belum berani ngomong apa-apa karena memang saya bukan wali kelas. Saya hanya guru biasa Mhm. dan hanya guru pindahan gitu. Seperti itu Bu Wati masalah saya. Nah, terkait masalah ini, apa rencananya Bu Sri? Saya sih berencana, bertujuan untuk perlahan-lahan gitu, perlahan-lahan mungkin bisa ditegakkan tata tertib di sekolah saya ini, sekolah kami. Karena memang saya lihat masih ada beberapa hal yang harus dibenahi. Jadi saya pengen itu anak-anak itu disiplin dalam berpakaian, terutama dalam berbicara juga, dalam berbicara gitu. Kadang mereka ngomong jorok juga gitu. Ada guru di kelas juga masih berani ngomong jorok gitu. Gitu. Itu terjadi Jadinya Bu? Di SD iya, ya Bu ya? di saya SMP. SMP ya? SMP, Iya. iya, SMP kan masa-masa ininya nih kelas 8 nih. Mhm Kelas 8 mhm mhm. masa-masa itulah. Seperti itu. Jadinya saya pengennya tadi yang kata Bu Wati, saya tujuannya sih supaya bisa tertib gitu, bisa tertib. Jadi anak-anak kalau mereka tertib kan bisa tenang kita belajarnya, bisa sampai pembelajarannya seperti itu. Ya, betul betul. Sejauh ini rencana Bu Sri itu sudah ada program yang mewadahi belum Bu di sekolah? Nah, kebetulan saya kemarin itu dekat juga dengan wakil kurikulum, begitu masuk ya, Mhm. karena mereka tahu saya penggerak, mereka juga kepala sekolah memberikan saya akses untuk ada apa nanti langsung kasih tahu ya Bu, apa yang perlu di ini langsung kasih tahu. Nah, eh, pada saat memang banyak senior-senior di situ ya, saya memberanikan diri. Pada saat Mhm rapat itu saya ajukan, mhm. Bapak Ibu, mohon maaf kalau bisa, karena ini momen kita mau ujian. Karena saya kebiasaan di sekolah lama itu begitu mau ujian itu waktu kita momen menertibkan nih. Rambut besok harus sudah rapi semua ya.
kaos kaki semua sudah bersih dan ini gitu, sepatu sudah ini. Jadi pas masuk ujian itu langsung udah nuansanya gitu, rambut baru semua, tali pinggang pakai gesper semua rapi gitu. Jadi saya terbawa seperti itu. Saya bilang lah seperti itu di rapat gitu. Tapi ya responnya dingin, dingin gitu. Jadi nggak ada yang Mmm, respon gitu ininya, wali-wali kelasnya gitu, Bu. jadi belum ada program ya, Bu, untuk mendisiplinkan ini ya, di sekolah yang sekarang ya? Kebetulan saya nggak ketemu tata tertibnya juga belum ya, belum kali ya, belum ininya. Kalau di ini kan dipajang gitu ya, jadi kita Ya, tahu gitu mana sepatu apa sih yang idealnya gitu, kaos mhm. kaki yang bagaimana gitu, rambut yang bagaimana gitu, nggak ada tata tertib yang saya baca gitu. Mhm. Mungkin ada mungkin programnya, tapi karena belum saya ini kali ya, tapi tidak di sharekan gitu. Jadi rencana terkait dengan ketertiban ini Bu Sri sudah matang ya, dan pasti Ibu akan lakukan ya? Iya iya Bu. Makanya saya beranikan diri itu eh berbicara dengan di rapat, di forum rapat, dan dilala pas kemarin saya habis rapat itu pulang, Senin ujian, Minggu wakil kurikulum buat di grup kedinasan. Mhm. Diharapkan ada poin-poin yang saya sampaikan itu disampaikan di grup kedinasan. Eh, Pakaian, tutur kata gitu. So, ada beberapa poin itu ada 5 poin yang saya sampaikan persis disampaikan oleh wakil kurikulum di kedinasan. Jadi saya Berarti bersyukur juga sudah direspon baik ya Bu Sri ya ya? direspon. Jadinya nggak tahu itu hanya biar saya ini apa nggak tahu. Tapi saya tadi masuk sekolah hari pertama Ya? pas briefing mau ujian diingatkan kembali sama beliau sesuai Mhm. dengan dari Bu Srianti seperti ini. Kita cek ya Bapak Ibu kalau ada yang masih yang melanggar serahkan kepada panitia seperti itu. Berarti kalau seperti itu, dari rencananya Bu Sri nih, dengan respon berarti kan responnya sudah cukup baik ya, diawali dengan respon dari, wakil kepala sekolah bidang kurikulum tersebut ya. Kira-kira dari rencana atau cita-cita Bu Sri itu sampai saat ini sudah berapa persen nih dari target, rencana yang Bu Sri, rencanakan sudah mulai ada titik terang berapa persen nih, kira-kira Ya, rencana itu bakal terlaksana? ketertiban itu yang saya idam-idamkan itu kalau ngelihat tadi sih sudah mulai kayaknya 60% lah ya, 60% sudah laksana. Cuman saya pengen lagi nanti step berikutnya dibuatkan tata tertib yang memang semua tahu gitu, semua tahu dan ditempel di mana gitu yang memang anak-anak tahu, oh harus seperti ini ininya gitu. Mungkin 60% Bu. 60%. Nah, Ya. 60% itu mungkin baru direspon oleh wakil kurikulum ya. Nah, bagaimana nih kalau pahit-pahitnya pada saat nanti, implementasinya ternyata guru-guru tuh nggak mendukung gitu, Bu Sri? Apa yang Bu Iya, Sri lakukan sebagai, langkah antisipasinya? kalau saya melihat ya karena memang guru-guru untuk apa nambahin ini lagi gitu ya, nambahin beban lagi mungkin karena memang banyaknya murid kami gitu ya. Eh, Kalau saya, kalau pahitnya itu tetap akan saya laksanakan menertibkan karena secara kalau saya lihat ya, secara pandangan saya selama ini saya mengajar, kalau anak berpakaian rapi gitu ya, rambutnya Mhm. rapi, Iya. otomatis nanti tutur kata yang keluar itu baik gitu. Otomatis kita mau belajar juga enak gitu. Jadi kalau udah anak datang pakai sepatu merah, rambutnya ini-inian, jadi bawaannya itu auranya itu udah eh, seperti bebas gitu, bebas gitu ini nggak ada menghormati itu sekolah gitu seperti apa. Jadi saya tetap berniat walaupun memang saya bukan wali kelas ya Bu Wati ya. Iya, iya. Mungkin dari kelas saya dulu saya mengajar 5 kelas, memang 5 kelas ini udah saya pegang dulu, selalu saya kasih motivasi baik gitu, motivasi supaya mereka mau mengubah kebiasaan yang memang yang bajunya dikeluarin seperti itu, rambutnya nggak rapi gitu. Mungkin dari kelas saya mengajar dulu seperti itu buat walaupun mungkin wali kelas lain
kurang respon, mungkin dari perlahan nanti dilihat mereka dari kelas saya mata pelajaran sudah rapi gitu, Bu. Wah, berarti Bu Sri ini tonggak penegakan disiplin ya di sekolah ini ya. Semoga Keren Bu ya, Sri. Bu. Karena memang dari SD itu kan harus dibiasakan ya. Karena biar nanti SD, SMP, oh ya SMP akan terbawa di SMA ya. Bahkan kalau di SMP sudah terbiasa akan terbiasa terus sampai SMA bahkan sampai nanti di masyarakat seperti itu ya Bu Sri ya. Iya, Bu. Nah, Bu Sri, tadi kan baru 60%. Untuk mencapai kesempurnaan, itu rencana Bu Sri apa nih setelah ini? Untuk kedisiplinan itu tadi memang tadi seperti yang saya bilang, adalah tata tertib yang bisa terbaca oleh semua orang. Saya pengen mengajukan nanti mungkin ke kepala sekolah, sosialisasi lagi nih, apa, seperti apa, baju seperti apa yang kita inginkan gitu. Saya pengen seperti itu nanti, tindak lanjutnya gitu, Bu. Nah, itu kira-kira Bu Sri mulai mau melaksanakannya kapan, Bu? Kalau yang sehari-hari untuk penertiban saya sudah mulai melaksanakannya. Tapi Mhm. mungkin secara global nanti bisa jadi suatu kesepakatan umum gitu ya. Kira-kira mungkin semester apa, tahun ajaran baru kali ya, mungkin baru bisa. Tapi ini perlahan-lahan saya akan masuk ke dalam bagian kesiswaan, Mhm. kurikulum biar bisa kita tetap terapkan ini kedisiplinan anak-anak. Oke, berarti sekarang baru di kelas ya. Ya, Kelas Bu baru di Sri sendiri untuk target sampai 100% dan menjadi program sekolah itu di tahun ajaran depan, iya, seperti itu ya Bu Sri ya? iya, Oke, Bu. terus, untuk menjadikan sebuah indikator keberhasilan sebuah program, kira-kira menurut Bu Sri apa nih? Indikatornya menurut saya itu ya anak sudah terlihat, sudah rapi gitu. Saya udah melihat di kelas-kelas, mereka nggak berbicara sembarangan lagi, udah santun terhadap guru, seperti itu. Eh, Cara berpakaian mereka juga sudah menandakan mereka murid, gitu. Itu indikatornya menurut saya. Oke, terus seandainya nih Bu Sri, selama 6 bulan ke depan, siswa masih belum tertib juga gitu, apakah, Bu Sri masih tetap mau berkomitmen menegakkan disiplin atau membiasakan kedisiplinan ini atau bagaimana, Bu? Iya, tetap, Bu, tetap. Tetap kalau anak-anak sebenarnya kalau SMP memang saya jalanin selama ini, mereka sebenarnya nggak ada yang nakal banget. Mereka butuh perhatian, seperti yang kita pelajari guru penggerak ya. Ada Iya. kebutuhan mereka gitu. Begitu kita masuk, kita dekat, bisa komunikasi dengan baik dengan mereka, bisa kok gitu. Bisa. Nah, jadi itu kan beberapa kasus itu yang memang yang parah-parah itu udah saya panggil gitu, saya panggil. Dan tadi udah rapi, rambutnya udah rapi, nah, celananya sudah rapi dan sepatunya udah NB, udah warrior gitu. Berarti Mhm. ada nilai ini yang kita panggil dengan teknik-teknik yang kita pelajari dalam guru penggerak seperti itu mungkin Bawati. Berarti sudah ada kemajuan ya Bu Sri ya? Ya, Luar beberapa biasa kali nih Bu sudah ada Sri nih. kemajuan. Oke, terus Bu Sri kalau misalnya, tadi kan baru dimulai oleh Bu Sri sendiri ya, sebetulnya Bu Sri masih, atau siapa aja sih yang Bu Sri butuhkan gitu untuk mensupport apa yang sudah Bu Sri laksanakan tadi? Ya, tentunya dari kalau dalam manajemen sekolah itu sebenarnya bidang kesiswaan ya. Ada namanya Bu Fitra di bagian kesiswaan. Saya sangat membutuhkan kolaborasi dengan beliau untuk menertibkan ini gitu. Dan masih ada beberapa hal lagi di situ yang memang kita mau tertibkan karena semakin tertib kita makin nggak capek gitu. Kalau nggak tertib kita capek. Saya juga dilihat beliau itu capek menghukum terus, menghukum murid, menghukum lagi panggil ke kantor, dihukum, suruh dia ini apa namanya nulis 100 kali saya tidak akan, saya tidak akan, saya tidak akan.
mau pula hukum lagi datang Mbak, capek jadinya. Jadi maksud saya dengan seperti disiplin positif yang kita pelajari, mungkin tugas kita lebih mudah gitu, lebih mudah. Iya. Seperti itu, Mbak. Terus setelah pertemuan kita ini, kira-kira Bu Sri mau ngapain nih, setelah pertemuan kita kali ini nih? Ya, saya akan tetap berkomitmen untuk selalu berusaha nih supaya ketertiban itu bisa terus gitu, terus walaupun dari sekarang dari kecil dulu, terus berkembang. Saya bersyukur kemarin dari rapat itu sudah ada tercetus, sudah ada pembicaraan beliau juga di grup gitu. Dan ini nanti saya akan follow up lagi supaya dibuatkan tata tertib yang dipajang di kelas-kelas gitu. Seperti itu penganangannya. Iya. Yakin ya Bu Sri ya, rencana Bu Sri Iya, terlaksana ya? iya, Karena amin niat kok. baik. Niat baik nih Iya, kayaknya kalau saya lihat dari pembicaraan kita dari tadi, kekuatan penuh tuh sebetulnya sudah Bu Sri miliki ya. Cuman mungkin kalau mau, 100% kan memang perlu daya dukung dari, siapa ya, semua pihak seperti itu. Ya Bu Sri, mudah-mudahan apa yang Bu Sri niatkan, apa yang Bu Sri cita-citakan untuk kedisiplinan ini bisa tercapai ya Bu Sri ya, dan Ibu, bisa terima didukung kasih. oleh semua pihak. Keren Bu Sri, intinya disiplin itu memang perlahan tapi pasti akan ada, efek positifnya untuk anak-anak. Semangat Ya. terus ya Bu Sri ya. Ya, terima kasih Bu Wati. Saya juga terima kasih nih. Jadi plong saya udah bisa tukar pikiran, menemukan ide-ide dengan berbicara dengan ngobrol-ngobrol dengan Bu Wati. Terima kasih waktunya ya Bu Wati. Ya, sama-sama Bu Sri, tetap semangat. Jangan lupa Bu Sri, yang Bu Sri lakukan dicatat ya. Biar nanti Oke, bisa dokumentasi. berbagi, ya berbagi praktik baik, tidak hanya untuk Bu Sri, mungkin, untuk lingkungan sekolah dan juga mungkin suatu saat saya bisa, mendapatkan ilmu nih, ilmu cara mendisiplinkan anak. Terima kasih Bu Sri ya. Terima kasih Bu. Ya, Selamat siang selamat Bu Wati. siang Bu Sri.